Di sebuah kota kecil bernama Saharpur, setiap hari dimulai dengan lantunan azan subuh. Suasana khas kota ini dihiasi dengan suara para penjual sayur di ganggang, bacaan tilawah dari masjid, dan obrolan hangat di warung teh. Di kota ini tinggallah Hasan, seorang pedagang kecil yang memiliki toko kelontong di tengah pasar. Tokonya menyediakan berbagai kebutuhan, mulai dari beras, kacang-kacangan, hingga biskuit dan sabun. Hasan bukanlah saudagar besar, tapi ada satu hal yang membuatnya dikenal, kejujurannya. Jika ada pelanggan yang tanpa sengaja membayar lebih, Hasan rela pergi sampai ke desa terpencil untuk mengembalikannya. Orang-orang berkata, "Hasan, hatimu seperti emas." Tapi Hasan hanya tersenyum dan menjawab, "Semua ini adalah amanah dari Allah. Kita hanya ditugaskan untuk menjaganya." Suatu hari, saat matahari hampir tenggelam dan azan maghrib akan berkumandang, Hasan mulai bersiap menutup tokonya. Ia menghitung uang di laci, merapikan barang di rak, dan mulai menyapu lantai. Tiba-tiba, matanya tertuju pada sebuah tas hitam tua di pinggir jalan, tepat di depan tokonya. Tas itu terlihat usang, tapi resletingnya masih mengilap, seolah baru saja dipakai. Hasan melihat sekeliling, tapi jalanan tampak sepi. Sebagian besar toko sudah tutup dan orang-orang mulai pulang ke rumah. Siapa pemilik tas ini? Pikir Hasan. Ia mengambil tas itu dan membawanya ke dalam toko. Saat dipegang, tas itu terasa berat. Jantung Hasan berdetak kencang. Jangan-jangan ada sesuatu yang berharga di dalamnya, tanyanya dalam hati. Tapi seketika ia menegur dirinya sendiri. Hasan, ini bukan milikmu. Apapun isinya, ini adalah amanah. Hasan meletakkan tas itu di pojok toko dan berharap pemiliknya akan datang mencarinya. Tapi malam tiba dan tak ada seorang pun yang datang. Setelah sholat maghrib, Hasan menutup toko dan membawa tas itu pulang. Di rumah, istrinya Fatimah dan dua anak kecil mereka, Ali dan Zainab, sudah menunggu. "Ada apa, Hasan? Kau terlihat gelisah hari ini?" tanya Fatimah sambil menghidangkan makanan. Hasan menceritakan tentang tas tersebut. "Fatimah, aku tidak tahu apa isi tas ini. Tapi jelas ini milik seseorang. Kalau aku membukanya dan ternyata isinya berharga, apa kata orang? Tapi kalau tidak dibuka, bagaimana kita tahu siapa pemiliknya?" Dengan serius Fatimah berkata, "Hasan, kau benar. Ini amanah. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa amanah harus dikembalikan kepada yang berhak. Besok pagi cobalah bertanya di pasar. Mungkin pemiliknya sedang mencarinya." Hasan mengangguk, meskipun hatinya masih gelisah. Malam itu, saat semua tertidur, Hasan duduk di dekat tas itu. Ia melihatnya dengan seksama. Resletingnya sedikit terbuka, memperlihatkan beberapa kertas dan sebuah amplop tebal di dalam. Hasan ingin melihat isinya. Tapi ia segera menahan diri. "Jangan, Hasan," katanya kepada diri sendiri. "Itu hanya bisikan setan. Tugasmu hanya menjaga amanah ini." Ia lalu mengunci tas itu di dalam lemari dan berdoa. "Ya Allah, berilah aku kekuatan untuk menjaga amanah ini dan tuntun aku agar bisa mengembalikannya kepada pemiliknya." Malam itu, Hasan tidur dengan susah payah, tapi hatinya merasa tenang karena ia tahu ia berada di jalan yang benar. Keesokan paginya, pasar Saharpur kembali ramai. Suara penjual sayur, bel sepeda, dan perbincangan para orang tua di warung teh menghidupkan suasana. Hasan telah melaksanakan sholat subuh dan memohon kepada Allah agar pemilik tas segera ditemukan. Ia pun bergegas membuka tokonya. Tas itu masih disimpan aman di dalam lemari di rumah, tapi pikirannya terus tertuju ke sana. Setelah membuka toko, Hasan memanggil tetangga tokonya, Paman Rasid. Paman Rasid adalah pedagang kain tertua di pasar dan sangat dihormati oleh semua orang. Hasan menceritakan semuanya. "Paman, kemarin saya menemukan tas ini di jalan. Saya belum membukanya, tapi sepertinya berisi barang berharga. Apakah Paman mendengar ada orang yang kehilangan sesuatu?" Paman Rasyid mengusap janggut putihnya dan berkata, "Hasan, kamu melakukan hal yang benar dengan tidak membukanya. Banyak orang datang dan pergi di pasar. Aku akan tanyakan kepada para pelangganku. Kamu juga coba tanyakan ke sekitar. Dan ya, pergilah ke masjid dan sampaikan kepada ustaz. Mungkin saja ada yang menyebutkan tentang ini di sana." Hasan mengangguk dan segera mulai bertindak. Ia pergi ke setiap toko di pasar, dari Abdul si penjual sayur hingga Syafiq yang memiliki warung rokok,
dan menceritakan tentang tas yang ditemukannya. Namun, tidak ada petunjuk. Beberapa pedagang malah menertawakannya. Syafiq tertawa sambil berkata, "Kalau dalam tas itu ada uang, bagaimana kalau kita bagi dua saja, Hasan? Tidak perlu terlalu jujur begitu." Hasan hanya tersenyum dan menjawab, "Syafiq, ini bukan hal yang bisa dibuat lelucon. Allah sedang melihat kita." Menjelang siang, Hasan sudah kelelahan. Tapi dia tidak menyerah. Ia pergi ke masjid, di mana setelah salat zuhur, biasanya ustaz bertemu dengan jamaah. Ustaz yang bernama Ustaz Yusuf adalah orang yang saleh dan bijaksana. Hasan menceritakan semua yang terjadi. Ustaz Yusuf mendengarkannya dengan serius dan berkata, "Hasan, kamu telah melakukan hal yang sangat baik dengan menjaga amanah ini dan berusaha mencari pemiliknya. Dalam Al-Quran, Allah berfirman bahwa siapa yang menjaga amanah, maka Allah akan memberinya pahala. Setelah salat nanti aku akan umumkan bahwa ada seseorang yang menemukan sebuah tas. Kamu juga sebarkan kabar ini ke kampung-kampung sekitar." Hasan merasa sedikit tenang. Ia ikut salat di masjid dan kemudian kembali ke pasar. Namun saat ia sampai di tokonya, ada keramaian aneh. Beberapa orang berkumpul di depan tokonya, dan seorang pria sedang berteriak dengan marah. Hasan mendekat dan melihat bahwa pria itu sangat marah. Namanya adalah Wasim, tinggal di sebuah desa di luar kota dan kadang datang ke pasar untuk berbelanja. "Hasan, aku dengar kamu menemukan sebuah tas," kata Wasim dengan nada tinggi. "Itu tasku." "Mana tasnya? Jangan bilang kamu sudah membukanya." Dengan tenang Hasan menjawab, "Wasim, ya, aku memang menemukan sebuah tas. Tapi aku belum membukanya. Sekarang kamu ceritakan bagaimana bentuk tasnya dan apa saja isinya. Kalau cocok, akan aku kembalikan." Wasim buru-buru menjelaskan. "Itu tas hitam, ada resletingnya. Di dalamnya ada beberapa dokumen dan ya, ada uang juga." Nada bicaranya terdengar ragu, seperti tidak mengungkapkan seluruh isi sebenarnya. Hasan memperhatikan dan merasa ada yang tidak beres dalam penjelasan Wasim. "Baiklah," kata Hasan, "aku akan ambil tas itu dari rumah. Tapi kamu harus membuktikan bahwa itu benar-benar milikmu." Wasim mengangguk dengan marah, tapi Hasan tetap tenang. Ia merasa bahwa ini bukan perkara biasa. Hasan memanggil Paman Rasyid dan memintanya ikut ke rumah. Paman Rasyid setuju, dan mereka berjalan bersama ke rumah Hasan. Di perjalanan, Paman Rasyid berkata, "Nak, kamu harus hati-hati. Ada yang aneh dalam ucapan Wasim. Kalau ternyata itu bukan miliknya, kamu harus lebih waspada." Sesampainya di rumah, Hasan mengambil tas dari lemari. Ia masih belum membukanya. Tapi saat melihat tas itu lagi, jantungnya berdegup kencang. Apakah benar Wasim pemiliknya? Ataukah ini bagian dari suatu tipu daya? Hasan mengangkat tas itu dengan tangannya dan berjalan bersama Paman Rasyid menuju toko. Di sepanjang jalan, ia berdoa kepada Allah. "Ya Allah, berikan aku kekuatan untuk membela kebenaran. Amanah ini adalah milik MU. Tolong aku untuk menyerahkannya kepada pemilik yang sebenarnya." Sesampainya di toko, Hasan melihat Wasim tampak semakin gelisah. Begitu melihat tas itu, ia langsung berkata, "Ya, itu dia. Berikan padaku." Namun Hasan dengan tenang menjawab, "Saudaraku Wasim, jawab dulu beberapa pertanyaanku. Apa saja isi tas ini? Dan di mana kamu kehilangan tas itu?" Wasim mulai menjawab dengan tergesa-gesa, tapi jawabannya terus berubah-ubah. Kadang ia berkata tas itu berisi dokumen, kadang ia bilang ada uang juga. Hasan dan Paman Rasyid saling berpandangan. Keduanya mulai yakin bahwa niat Wasim tidak baik. Di luar toko Hasan, orang-orang mulai berkumpul. Kabar telah menyebar di pasar bahwa Hasan menemukan sebuah tas berharga dan Wasim mengklaim tas itu miliknya. Sebagian orang membela Wasim, sementara yang lain memuji kejujuran Hasan. Suasana mulai tegang, tetapi wajah Hasan tetap tenang. Ia meletakkan tas itu di atas meja tokonya dan menatap ke arah Wasim. "Saudaraku Wasim," kata Hasan dengan suara pelan namun tegas. "Aku ingin mengembalikan tas ini kepadamu, tapi kamu harus membuktikan dulu bahwa tas ini memang milikmu. Coba sebutkan apa saja isinya, di mana kamu kehilangan tas ini, dan kalau ada tanda khusus di tas ini, sebutkan juga."
Kegelisahan Wasem kini terlihat jelas. Ia mengusap keringat di dahinya dan mulai bicara. Ah, kan sudah aku bilang, di dalamnya ada dokumen milikku, dan ya, ada sedikit uang juga. Aku kehilangannya kemarin di pasar, mungkin dekat dengan tokomu. Nada bicaranya tergesa-gesa dan matanya terus melihat ke sana kemari. Paman Rashid, yang sejak tadi dia mendengarkan, maju dan berkata, Wasem, tadi kamu bilang kamu kehilangan tas di depan tokomu sendiri. Sekarang kamu bilang di pasar? Dan dokumen apa itu? Surat tanah atau yang lain? Jelaskan dengan jelas. Wasem mulai gugup. Iya, itu surat-surat tanah. Tidak ada yang lain. Sudahlah, berikan saja tasku, katanya dengan nada memaksa. Tapi Hasan memperhatikan bahwa ucapan Wasem terus berubah. Ia menunjuk tas itu dan berkata, Baik. Satu pertanyaan terakhir, apakah ada tanda khusus di tas ini? Sesuatu yang hanya diketahui oleh pemilik aslinya? Dengan ragu-ragu, Wasem menjawab. Iya, di bagian belakang tas ada bekas sobekan kecil. Hasan membalikkan tas itu. Memang tas itu terlihat tua, tapi tidak ada bekas sobekan sama sekali. Hasan menatap Paman Rashid dan pandangan mereka seolah berkata hal yang sama, Wasem sedang berbohong. Hasan menarik napas panjang dan berkata, Saudaraku Wasem, maafkan aku. Tapi dari semua ucapanmu, aku tidak yakin bahwa tas ini milikmu. Aku tidak bisa memberikannya sekarang. Jika ini benar-benar milikmu, datanglah ke masjid dan sampaikan hal ini di depan ustaz. Beliau yang akan memutuskan. Wasem pun marah dan berteriak. Kamu menganggapku pencuri? Aku akan lapor ke kantor polisi. Tapi Hasan tetap tenang dan menjawab. Wasem, tidak perlu ke kantor polisi. Aku hanya ingin amanah ini sampai ke tangan yang benar. Jika kamu jujur, buktikan saja di hadapan ustaz. Beberapa orang di kerumunan mulai menenangkan Wasem, sementara yang lain memuji keberanian Hasan. Wasem sempat mengucapkan beberapa kata lagi dengan nada marah, tapi akhirnya ia pergi. Hasan lalu menyimpan tas itu kembali di rak tokonya dan berkata kepada Paman Rashid. Paman, kurasa tas ini bukan milik Wasem. Tapi karena kabar ini sudah tersebar di pasar, bisa jadi nanti ada orang lain yang datang dan mengaku juga. Semoga Allah menjaga amanah ini sampai ke pemilik yang sebenarnya. Rashid Chacha meletakkan tangannya di bahu Hasan dan berkata, Nak, apa yang kau lakukan adalah tanda dari seorang muslim sejati. Allah telah memberi amanah ini kepadamu, dan dia juga akan menunjukkan jalan. Sekarang pergilah ke masjid dan temui Pak Ustaz. Serahkan tas ini kepada beliau, insya Allah akan dijaga dengan aman. Hasan mengangguk setuju, tetapi hatinya masih gelisah. Ia terus berpikir, bagaimana jika pemilik sebenarnya dari tas ini tidak ditemukan? Dan jika di dalamnya memang ada sesuatu yang sangat berharga, mampukah ia menunaikan tanggung jawab ini dengan baik? Ia memutuskan untuk menyerahkan tas itu ke masjid. Namun sebelum itu, ia ingin pulang ke rumah terlebih dahulu dan meminta nasihat dari Fatimah. Sesampainya di rumah, Hasan menceritakan semuanya kepada Fatimah. Ia mendengarkan dengan saksama, lalu berkata, Hasan, kamu sudah berada di jalan yang benar. Tas ini adalah ujian bagimu. Kamu sudah melihat niat buruk Wasem, tapi sekarang kamu harus lebih berhati-hati. Kabar ini pasti sudah menyebar di pasar. Bisa saja ada orang lain yang ingin mengambil keuntungan dari situasi ini. Menurutku, sebelum kamu serahkan ke masjid, lebih baik undang dulu Pak Ustaz ke rumah. Buka tas itu di depan beliau, dan catat isinya, supaya tidak ada tuduhan yang salah di kemudian hari. Hasan menyukai nasihat Fatimah. Ia segera mengirim kabar ke masjid bahwa ia ingin Pak Ustaz datang ke rumahnya sore itu. Hari itu, Hasan menutup tokonya lebih awal dan pulang ke rumah. Setelah salat maghrib, Pak Ustaz, Mufti Yusuf, datang ke rumah Hasan. Bersama beliau, Rashid Chacha juga ikut. Hasan mengambil tas dari lemari dan meletakkannya di depan Mufti Yusuf. Pak Ustaz, kata Hasan, saya ingin menyerahkan tas ini kepada Anda. Tapi Fatimah menyarankan agar kita melihat isinya terlebih dahulu, supaya tidak ada kesalahpahaman nantinya. Mufti Yusuf mengangguk dan berkata, Hasan, itu saran yang bijak. Dalam menjaga amanah, transparansi itu penting. Kita akan membuka tas ini bersama-sama dan mencatat isinya. Hasan membuka resleting tas tersebut. Semua mata tertuju ke sana. Di dalamnya ada beberapa lembar dokumen, sebuah dompet tua,
dan sebuah amplop tebal. Hasan membuka amplop itu, dan terlihat beberapa ikatan uang kertas di dalamnya. Jumlahnya cukup besar hingga membuat semua orang terkejut. Mufti Yusuf mulai menghitung, jumlahnya lebih dari 00. Selain itu, dokumen-dokumen yang ada berisi surat kepemilikan tanah dan beberapa surat lama. Ini bisa jadi hasil kerja keras seumur hidup seseorang, ucap Fatimah dengan pelan. Mufti Yusuf berkata dengan serius, Hasan, ini amanah yang sangat besar. Kini tanggung jawabmu semakin berat. Kita harus mencari pemilik yang sebenarnya, dan sampai saat itu, tas ini akan kami simpan di masjid dengan aman. Jantung Hasan berdebar kencang. Melihat uang sebanyak itu, sempat terlintas di benaknya. Jika ia menyimpannya, hidupnya bisa berubah total. Namun dengan segera ia menepis bisikan itu dari hatinya. Ia berdoa kepada Allah, Ya Allah, lindungilah aku dari sifat tamak, dan berilah aku kekuatan untuk menyampaikan amanah ini kepada pemiliknya yang sah. Suasana rumah Hasan menjadi hening. Mufti Yusuf, Rashid Chacha, dan Fatimah duduk mengelilingi tas itu. Di wajah mereka, tergambar satu pertanyaan yang sama. Siapakah pemilik uang dan dokumen tanah ini? Hati Hasan masih gelisah, namun kehadiran Mufti Yusuf membuatnya merasa tenang. Semua uang dan dokumen dari dalam tas dicatat di atas selembar kertas. Mufti Yusuf berkata, Hasan, amanah ini akan disimpan di masjid mulai malam ini. Besok, setelah salat Jumat, saya akan umumkan kepada seluruh warga. Mungkin saja ada yang datang mencarinya. Hasan mengangguk, namun pandangannya masih tertuju pada surat-surat lama di dalam tas. Surat itu tampak kusut, seolah-olah sudah dibaca berulang kali oleh seseorang. Hasan meminta izin kepada Mufti, Tuan Maulwi, bolehkah saya membaca surat-surat ini? Mungkin di dalamnya ada petunjuk tentang siapa pemilik tas ini? Mufti berpikir sejenak lalu berkata, Hasan, jika surat-surat ini bisa membantu kita menemukan pemiliknya, maka bacalah. Tapi bacalah hanya untuk mencari petunjuk. Jangan bongkar rahasia pribadi siapapun. Hasan mengangguk dan membuka salah satu surat dengan hati-hati. Tinta surat itu sudah agak pudar, tapi tulisan tangan masih jelas. Ia mulai membaca. Surat itu ditulis oleh seorang wanita yang ditujukan kepada saudaranya. Isi suratnya. Saudaraku tercinta, Assalamualaikum warahmatullah. Aku menulis surat ini dengan harapan engkau dalam keadaan sehat. Ibu sudah tidak sehat akhir-akhir ini. Dokter mengatakan bahwa untuk operasi dibutuhkan uang sebesar 50.000 rupiah. Aku sudah memutuskan untuk menjual tanah milikku. Surat-suratnya sudah siap dan aku pun telah mengumpulkan sebagian uang. Jika engkau bisa membantu, aku sangat berterima kasih. Semoga Allah membalas kebaikanmu. Dari saudaramu, Ruqayyah. Mata Hasan mulai berkaca-kaca. Ia menunjukkan surat itu kepada Fatimah dan Mufti. Begitu membaca, Fatimah langsung berkata, Hasan, mungkin tas ini milik seseorang bernama Ruqayyah. Dan bisa jadi uang ini dikumpulkan untuk biaya pengobatan ibunya. Mufti berkata dengan serius, Hasan, ini petunjuk besar. Tapi kita harus menemukan Ruqayyah. Adakah alamat atau nama desa di surat itu? Hasan melihat surat itu kembali. Tapi tidak ada alamat yang jelas. Hanya disebutkan bahwa Ruqayyah tinggal di sebuah desa dekat dengan Syahrpur. Rashid Chacha yang sejak tadi diam akhirnya angkat bicara. Hasan, ada banyak desa di sekitar Syahrpur. Dan nama Ruqayyah cukup umum. Kita harus mencari tahu lebih dalam. Aku akan coba tanya-tanya kepada pelanggan lamaku. Mungkin ada yang mengenalnya. Hasan pun memutuskan untuk pergi mencari ke desa-desa sekitar keesokan harinya. Malam itu, Mufti membawa tas tersebut ke masjid agar aman. Hasan dan Fatimah menidurkan anak-anak lalu duduk berbicara cukup lama. Fatimah berkata, Hasan, aku merasa Allah memilihmu untuk menjaga amanah ini. Jika uang ini benar untuk pengobatan ibunya Ruqayyah, maka usaha kamu bisa menyelamatkan hidup seseorang. Hasan tersenyum dan berkata, Fatimah, aku hanya ingin amanah ini sampai kepada yang berhak. Selebihnya, aku serahkan kepada kehendak Allah. Pagi berikutnya Hasan bangun lebih awal. Ia menunaikan sholat subuh, lalu memulai pencariannya ke desa-desa sekitar. Pertama ia pergi ke desa terdekat, Nurpur. Di sana ia bertanya kepada kepala desa dan beberapa orang tua, tapi tidak ada yang mengenal wanita bernama Ruqayyah. Hasan tidak menyerah. Ia melanjutkan ke desa berikutnya, Rahimganj.
Di sana, di sebuah warung teh, beberapa orang tengah duduk berbincang. Hasan mulai berbicara dengan mereka dan menyebut nama Ruqayyah. Seorang lelaki tua membetulkan kopiahnya lalu berkata, "Ruqayyah? Ya, aku ingat. Dulu ada seorang Ruqayyah di sini yang tinggal bersama ibunya yang sakit. Tapi mereka sudah pindah beberapa bulan lalu, mungkin ke kota." Jantung Hasan berdegup kencang. Ia segera bertanya, "Apakah Anda tahu lebih banyak? Bagaimana keadaan ibunya atau kemana mereka pindah?" Orang tua itu menggaruk kepalanya dan berkata, "Nak, yang kuingat hanya satu. Ruqayyah sangat gelisah waktu itu. Ibunya menderita penyakit yang cukup serius. Dia sedang membicarakan soal menjual tanah. Tapi kemana dia pergi setelah itu, aku tidak tahu." Hasan mengucapkan terima kasih kepada orang tua itu lalu kembali ke Saharpur. Di masjid, ia menceritakan semuanya kepada Mufti Sahab. Mufti Sahab berkata, "Hasan, kamu telah melakukan perbuatan yang mulia. Sekarang kita harus mencari tahu lebih lanjut di kota. Saya akan menghubungi beberapa kenalan saya yang bekerja di berbagai masjid kota. Mungkin salah satunya pernah melihat atau mendengar tentang Ruqayyah." Pada hari yang sama, setelah salat Jumat, Mufti Sahab membuat pengumuman di masjid, bahwa sebuah tas telah ditemukan berisi uang dan dokumen penting. Ia juga menyampaikan bahwa siapapun yang ingin mengklaimnya harus membawa bukti yang sah. Setelah pengumuman itu, banyak orang datang ke masjid, namun kebanyakan seperti WSM, jawaban mereka tidak jelas dan mencurigakan. Sekarang Hasan benar-benar yakin bahwa tas itu milik Ruqayyah. Tapi menemukan dia bukan perkara mudah. Sore harinya, Hasan duduk di tokonya seperti biasa. Tiba-tiba, seorang pria asing datang. Tubuhnya kurus, dan matanya penuh gelisah. Ia berkata kepada Hasan, "Kudengar kamu menemukan sebuah tas. Itu milikku." Hasan dengan tenang bertanya, "Siapa nama Anda? Dan apa saja yang ada di dalam tas?" Pria itu menjawab, "Nama saya Yasir. Di dalam tas itu ada beberapa dokumen dan uang milikku." Hasan memperhatikannya dengan seksama. Ada ketulusan dalam kata-kata Yasir, namun Hasan tak ingin terburu-buru mempercayai siapapun lagi. Ia berkata, "Yasir Bhai, Anda harus menemui Maulvi Sahab di masjid. Tas itu ada pada beliau." Yasir mengangguk. Tapi sebelum pergi, dia mengatakan sesuatu yang menyentuh hati Hasan. "Hasan, kalau tas itu memang milikku, di dalamnya ada sebuah surat. Ditulis oleh adikku, Ruqayyah." Mata Hasan langsung membelalak. Apakah Yasir ini adalah kakak yang disebut dalam surat Ruqayyah? Kedatangan Yasir ke toko Hasan benar-benar mengejutkan. Ketika ia menyebut surat dari Ruqayyah, jantung Hasan berdebar kencang. Apakah benar dia Yasir, kakak yang disebut dalam surat itu? Hasan menenangkan dirinya dan berkata dengan lembut, "Yasir Bhai, silakan temui Maulvi Sahab di masjid. Tas itu ada padanya, dan beliau yang akan memutuskan siapa pemiliknya. Tapi, sebelum itu, tolong beritahu saya, bagaimana Anda mengenal Ruqayyah?" Mata Yasir mulai basah. Ia menarik napas dalam dan berkata, "Ruqayyah adalah adik kandung saya. Kami tinggal di desa Rahimganj, dekat Saharpur. Beberapa bulan lalu, ibu kami jatuh sakit parah. Dokter mengatakan biaya operasi sebesar Rp50.000. Ruqayyah memutuskan untuk menjual sebagian tanah dan berhasil mengumpulkan uang. Dia menulis surat kepadaku untuk meminta bantuan. Tapi waktu itu aku sedang di kota dan tak punya cukup uang untuk membantunya." Hasan mendengarkan dengan saksama. Ucapan Yasir terasa jujur, namun ia tetap berhati-hati. Ia bertanya, "Lalu bagaimana tas itu bisa hilang? Dan di mana Ruqayyah sekarang?" Yasir menundukkan kepala dan berkata, "Ruqayyah pergi ke kota membawa tas itu untuk menemui pengacara demi menjual tanah. Tapi di perjalanan, tas itu hilang. Ia sangat gelisah. Ia memberitahu aku, dan aku langsung datang ke Saharpur. Kami mencarinya di pasar, tapi tidak menemukannya. Sekarang Ruqayyah tinggal di kota bersama ibu kami di sebuah rumah kontrakan kecil. Kondisi ibu semakin memburuk dan kami benar-benar tidak punya jalan keluar." Hati Hasan luluh. Ia teringat pada baris dalam surat Ruqayyah yang menyebutkan tentang pengobatan ibunya. Ia berkata kepada Yasir, "Yasir Bhai, ikutlah denganku ke masjid. Aku ingin Maulvi Sahab mendengar ceritamu. Jika kamu benar, insya Allah tas itu akan kembali padamu."
Yasir mengangguk dan mereka pun berjalan menuju masjid. Di perjalanan, Hasan kembali bertanya, "Apa saja isi tas itu? Adakah ciri khusus yang hanya pemilik asli yang tahu?" Yasir langsung menjawab, "Di dalam tas ada surat dari Ruqayyah, dokumen tanah, dan uang lebih dari 50000. Dan ya, ada sapu tangan merah kecil dengan nama Ruqayyah yang disulam di atasnya." Hasan teringat bahwa saat tas itu dibuka, memang ada sapu tangan merah. Hatinya mulai percaya bahwa Yasir berkata benar, tetapi ia tidak ingin mengambil keputusan terburu-buru. Sesampainya di masjid, mereka bertemu dengan Mufti Yusuf. Hasan menceritakan semua kepada beliau, dan Yasir pun mengulang kisahnya. Mufti Sahab mendengarkan dengan serius dan berkata, "Yasir, ceritamu terdengar jujur. Tapi kami harus memastikan kebenarannya. Tas itu ada di masjid. Aku akan mengambilnya sekarang dan kamu harus menjawab beberapa pertanyaan." Mufti Sahab membawa tas itu dan bertanya kepada Yasir, "Katakan, apa saja isi tas itu? Dan sebutkan satu barang khusus yang hanya pemilik asli yang tahu." Yasir mengulangi, "Surat, dokumen, uang, dan sapu tangan merah." Mufti Sahab membuka tas dan mengeluarkan sapu tangan itu. Di atasnya tertulis, Ruqayyah, dengan sulaman. Mufti Sahab menatap Yasir dan berkata, "Tampaknya kamu berkata benar. Tapi satu bukti terakhir, bisakah kamu membawa Ruqayyah ke sini? Jika ia datang sendiri, kami akan yakin sepenuhnya." Yasir mengangguk dan berkata, "Maulvi Sahab, besok pagi saya akan membawanya. Dia ada di kota dan saya akan menjemputnya." Mufti Sahab menyetujui dan mengembalikan tas itu ke ruang aman masjid. Hati Hasan kini merasa tenang, amanat itu mungkin akan segera kembali ke pemiliknya. Tapi dalam hati kecilnya, ada rasa khawatir, apakah Wasim atau orang lain akan membuat masalah sebelum itu terjadi? Malam itu, Hasan pulang ke rumah dan menceritakan semuanya kepada Fatimah. Fatimah tersenyum dan berkata, "Hasan, apa yang kau lakukan adalah perbuatan yang sangat mulia. Jika tas itu benar milik Ruqayyah, berarti kau telah membantu menyelamatkan nyawa ibunya. Semoga Allah membalas kebaikanmu." Hasan hanya menjawab, "Fatimah, aku hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim." Keesokan paginya, Hasan tiba di masjid. Di sana, sudah ada beberapa orang berkumpul karena kabar tentang tas itu telah menyebar ke seluruh kota kecil. Mufti Sahab dan Caca Rasid juga sudah ada di sana. Tak lama kemudian, Yasir datang bersama seorang wanita. Dialah Ruqayyah. Wajahnya terlihat lelah, tetapi di matanya terpancar harapan. Ruqayyah memberi salam kepada Mufti Sahab dan berkata, "Maulvi Sahab, nama saya Ruqayyah. Tas ini milik saya. Saya kehilangannya saat sedang menuju kota, tepatnya di Pasar Syaharpur. Di dalamnya ada uang untuk pengobatan ibu saya dan dokumen tanah." Mufti Sahab mengajukan beberapa pertanyaan. Ruqayyah menjawab dengan detail, isi tas, surat, jumlah uang yang tepat. Ia juga menyebutkan bahwa resleting tas itu setengah rusak, dan itu memang diingat oleh Hasan. Mufti Sahab memeriksa tas dan semua orang menjadi yakin bahwa Ruqayyah adalah pemilik aslinya. Namun tiba-tiba, terdengar keributan dari luar masjid. Wasim datang lagi, dan kali ini ia membawa beberapa orang bersamanya. Ia berteriak, "Itu tas milik saya. Kalian semua sedang menipu saya." Keributan di luar membuat wajah semua orang di dalam masjid menjadi tegang. Orang-orang yang bersama Wasim ikut berteriak. Hasan mencuri tas itu, dan sekarang dia mau memberikannya ke orang lain. Ruqayyah dan Yasir saling menatap penuh kecemasan. Jantung Hasan berdebar kencang, tapi ia tetap tenang. Mufti Yusuf mengangkat tangan dan berkata dengan suara tegas, "Ini adalah masjid, rumah Allah. Tidak boleh ada keributan di sini. Siapapun yang berkata benar, akan diberi kesempatan untuk membuktikannya." Wasim dipanggil masuk. Ia mengulangi ucapannya, "Ini tas saya. Saya kehilangan di pasar." Hasan dan Maulvi Sahab sedang mencoba memberikannya kepada orang lain. Mufti Sahab bertanya dengan tenang, "Wasim, sebelumnya kamu bilang bahwa di dalam tas ada dokumen dan sejumlah uang. Sekarang katakan dengan jelas, berapa jumlah uangnya dan dokumen apa yang kamu maksud? Apakah ada tanda khusus pada tas ini?" Wasim mulai gugup. Dengan tergesa-gesa ia berkata,
Uang? Ya, sekitar 40.500 rupiah. Dan dokumennya? Tagihan dari toko saya. Mendengar itu, orang-orang di masjid mulai saling berbisik. Caca Rasid maju dan berkata, "Wasim, sebelumnya kamu bilang di dalamnya ada dokumen tanah. Sekarang kok jadi tagihan toko? Dan kenapa kamu tidak bisa menyebutkan tanda khusus dari tas itu?" Wajah Wasim memerah karena malu. Ia hendak berbicara lagi ketika Mufti Sahab memanggil Ruqayyah. "Anakku Ruqayyah, coba kamu jelaskan apa saja isi tas itu dan di mana kamu kehilangannya?" Dengan suara pelan namun jelas, Ruqayyah menjawab, "Maulvi Sahab, dalam tas ini ada surat-surat tanah saya, uang sebesar 55.000, sebuah surat tulisan tangan saya sendiri, dan sapu tangan merah yang ada bordiran nama saya. Saya kehilangan tas ini di Pasar Syaharpur, saat dalam perjalanan menuju kota. Resleting tas ini setengah rusak." Mufti Sahab membuka tas itu sekali lagi dan memeriksa semua yang dikatakan Ruqayyah. Sapu tangan, surat, dokumen, dan jumlah uang. Semuanya sesuai dengan yang disebutkannya. Resleting tas itu pun memang benar setengah rusak. Orang-orang yang hadir di masjid pun bertepuk tangan. Wajah Wasim tertunduk karena malu. Mufti Sahab menatap Wasim dan berkata, "Wasim, kamu telah berdusta dan menuduh orang yang jujur. Takutlah kepada Allah. Sekarang pergi dari sini dengan tenang, sebelum orang-orang pasar mengambil tindakan terhadapmu." Wasim pun pergi dengan kepala tertunduk tanpa berkata apapun. Orang-orang yang datang bersamanya juga membubarkan diri dalam diam. Kini suasana masjid menjadi tenang kembali. Mufti Sahab menyerahkan tas itu kepada Ruqayyah dan berkata, "Anakku, ini adalah amanahmu. Berkat kejujuran Hasan dan rahmat Allah, tas ini sampai kembali padamu. Gunakanlah untuk mengobati ibumu dan berdoalah kepada Allah." Air mata mengalir dari mata Ruqayyah. Ia menatap Hasan dan berkata, "Kak Hasan, kamu telah menyelamatkan nyawa ibuku. Aku dan Yasir tidak akan pernah melupakan kebaikanmu." Yasir juga menangkupkan tangan di hadapan Hasan dan berkata, "Yang kamu lakukan bukanlah hal biasa. Semoga Allah memberimu keberkahan di dunia dan akhirat." Hasan menundukkan kepala karena malu dan menjawab, "Ruqayyah, Kak Yasir, aku hanya melakukan kewajibanku. Ini adalah amanah dari Allah, dan aku hanyalah perantara. Doa dari kalian sudah cukup bagiku." Mufti Sahab lalu memberikan nasihat kepada jamaah di masjid. "Lihatlah, Hasan telah mengajarkan kepada kita bahwa menjaga amanah adalah ibadah yang sangat besar. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat, yang dipikulnya, dan janjinya, mereka itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya." Surah Al-Mu'minun 23:8. Hasan tidak hanya mengembalikan amanah, tetapi juga telah menjaga keimanannya. Kita semua harus belajar darinya. Ruqayyah dan Yasir pergi dari masjid sambil membawa tas itu. Ruqayyah berjanji akan segera mengobati ibunya dan terus mendoakan Hasan. Hasan kembali ke tokonya dengan hati yang penuh ketenangan. Kini, di seluruh pasar, nama Hasan dikenal sebagai orang jujur. Orang-orang datang ke tokonya untuk memberi doa dan mengucapkan terima kasih. Beberapa hari kemudian, Hasan menerima sepucuk surat. Itu dari Ruqayyah. Isi suratnya, "Kak Hasan, Assalamualaikum. Karena bantuanmu, ibu saya berhasil dioperasi dan kini mulai membaik. Kami tidak jadi menjual tanah, karena doa dari orang sebaik dirimu telah memudahkan urusan kami. Semoga Allah selalu memberkahi kamu dan keluargamu. Adikmu, Ruqayyah." Hasan membaca surat itu dan memejamkan mata, mengucap syukur kepada Allah. Ia menunjukkan surat itu kepada Fatimah, dan mereka berdua pun berdoa bersama agar Allah selalu menuntun mereka di jalan kejujuran. Kini, toko kecil milik Hasan bukan sekadar toko sembako, tapi telah menjadi simbol kejujuran dan kebaikan di seluruh pasar.